Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baiklah, saudara-saudaraku dimanapun berada, selamat pagi, selamat datang kembali di channel dakwah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iman dan amal soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya modal utama seorang masuk dalam surganya Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga orang yang beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh itu adalah sebaik-baiknya manusia. Justru itu iman kita, iman ibarat ruh, ibarat nyawanya yang harus kita pertahankan, yang harus kita usahakan agar senantiasa iman itu terus stabil, istiqomah dalam diri kita. Karena faktor yang mempengaruhi drastisnya atau menurunnya atau downnya atau berkurangnya, lemahnya iman itu adalah ketika seseorang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah dan larangan Allah. Justru itu kita harus senantiasa menjaga iman ini dengan memperbaharui, paling tidaknya kita memperbaharui iman. Jadidu imanakum, Rasulullah bersabda, perbaharuilah iman kalian semuanya. Para sahabat bertanya, dengan apa ya Rasulullah? La ilaha illallah. Rasulullah jawab dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa di situ ada kalimat la ilaha illallah merupakan pembaharuan iman? Karena dalam kalimat la ilaha illallah itu mengandung beberapa kalimat tauhid. Sebagaimana dikatakan di dalam menurut guru kami, guru besar kami ya, dari guru saya juga, guru saya dari gurunya yaitu Abah Khair Afandi, Kiai Haji Abah Khair Afandi Wajengan, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya, bahwasanya menurut ahli tauhid la ilaha illallah itu ada paling tidak ada 4 bahasa. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Jadi dalam kalimat tauhid itu tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Artinya tiada Tuhan yang maujud, yang hakikatnya wajib disembah, yang harus dijalankan perintah dan larangannya kecuali Allah. Jadi yang lain nggak ada, semua Allah saja. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan lah di situ, la nafi, yang menjadikan Tuhan itu semuanya tidak ada, kecuali yang ada hanya Allah. Berarti
isbat. Di la ilaha illallah la maujuda illallah. Jadi kita di sini saat ini, detik ini itu dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bersyukur kalau iradat kita, kudrat kita, iradat Allah terhadap kita ini, qadarullah kita di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kita mestinya bersyukur. Tetapi tatkala dari kita mengikuti hawa nafsu kita, berbuat maksiat kepada Allah, maka kita bukan bersyukur, tetapi harus bertaubat, beristighfar kepada Allah. Jangan sampai mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Itu semuanya khulu. Itu semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, baik berbuat taat, berbuat maksiat. Namun kita kalau berbuat taat terus lanjutkan, kalau berbuat maksiat jangan dilanjutkan, kita harus tobat. Dan usahakan mestinya kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Sekali jangan. Kaum muslimin rahimahullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah la ilaha illallah la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang hak ditaati perintah dan larangannya, yang wajib diibadahi kecuali Allah. Beribadah bukan kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah saja. Apa itu ibadah? Abada ya'budu ibadatan, menghambakan diri, melayani. Apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu sebagai abdun mahlukun, hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada Tuhan yang maujud, yang wajib diibadahi, la ma'bud, yang wajib diibadahi, bukan yang lain sunnah mubah, bukan. Tidak ada Tuhan yang wajib atau yang mesti. Yang mesti Tuhan diibadahi hanya Allah. Yang lain tidak. Memang ada Tuhan, cuma Allah saja. Jadi sekali lagi kita menjalankan perintah Allah dan larangan Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Di sini kita berada, detik ini, menit ini, jam ini, kita beribadah kepada Allah. Nah, jadi kita di sini pokoknya lagi Jumatan contohnya. Ketika mendengarkan khutbah, ketika duduk di masjid, baik mendengarkan khutbah atau sebelum pelaksanaan sholat Jumat atau sesudah dan lain sebagainya, kita niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf, niat ibadah kepada Allah. Mendengarkan khutbah, niat ibadah kepada Allah. Sholat Jumat, niat ibadah kepada Allah. Sholat ba'diyah Jumat, niat ibadah kepada Allah. Zikir-zikir, doa-doa, niat ibadah kepada Allah. Jadi di sini kita berada dimanapun, kapanpun,
kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam masalah ukhrawi. Bagaimana ketika di luar masjid, ketika kita di pasar, ketika kita di tempat pekerjaan, kita pun berusaha dan terus berusaha agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di masjid kita ahli ibadah, kita mau beribadah, kita menjaga diri, tapi di luar sana kita malah bermaksiat. Nah, ini artinya kita tidak konsisten untuk beriman dan beramal soleh. Jadi intinya iman dan beramal soleh kapanpun dimanapun kita berada. Beriman artinya dalam artian beribadah kepada Allah, beramal soleh kita berbuat sesuatu dimanapun, kapanpun yang terbaik, bisa menolong, membantu bersama manusia, berikan layanan yang baik, pergaulan yang baik, ketemu siapapun, jumpa siapapun, kamu dengan baik. Kemudian la ilaha illallah, la matluba illallah. Di dalam kalimat thayyibah ini ada la ilaha illallah, la matluba illallah. Artinya diperintah pekerjaan, dikerjakan pekerjaan karena perintah Allah. Nah, berdasarkan perintah Allah kita mau melaksanakan sholat, ini perintah Allah. Melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ini perintah Allah. Jadi kita ingat ini adalah merupakan perintah Allah, berbuat kebajikan, berbuat takwa kepada Allah, ini merupakan perintah Allah. Meninggalkan larangan-larangan Allah, ini adalah perintah Allah. Jadi berdasarkan perintah dan larangan Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Jadi kerjakan pekerjaan karena nyuprih karena mencari atau karena diperintah oleh Allah ini. Karena diperintah, tuntutan Allah. Karena tuntutan Allah, kita harus beriman, harus bertakwa, harus bersabar, harus bersyukur, harus dermawan, harus rendah hati. Ya, itu semuanya la ilaha illallah, la matluba illallah. Itu semuanya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Di sini kita berada atau dikerjakan pekerjaan, itu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat mencari ridho Allah, kita zakat mencari ridho Allah, kita beriman beramal soleh karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari surganya Allah boleh, mencari ridho Allah, oke. Nah, jadi hidup kita ini terukur dan terarah berada dalam 4 kalimat thayyibah. Maka jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharulah iman kalian dan ucapan la ilaha illallah sebanyak mungkin. Paling tidak 100 pagi-pagi habis subuh. La ilaha illallah, la illallah. Masalah goyang kanan goyang kiri itu enggak terlalu paham saya juga. Yang jelas irama itu supaya khusyuk aja. Walaupun enggak goyang gini aja boleh, mau goyang-goyang terserah, itu enggak ada larangan. Cuma kalau goyangnya mungkin kayak orang mabok, tahu lah, mungkin itu menurut etika, menurut kita ya nggak kurang bagus, tapi menurut Allah nggak tahu. Jadi Allah itu tidak melihat
rupa kita, tapi tujuan kita yang dilihat oleh Allah SWT, niat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, tidak melihat. Jadi itu jangan permasalahkan orang mau zikir goyang mau tidak, jangan kita permasalahkan, itu urusan Allah, hanya Dia dan Allah. Itu aja, kita pen titik. Jangan mempermasalahkan orang mau zikir bergoyang atau tidak, itu bukan urusan kita. Sebab Allah, siapa tahu dia hanya sedang asyik dengan komunikasi dengan Allah atau berzikir kepada Allah. Jadi jangan kita permasalahkan. Kita mau gini aja, la ilallah boleh, mau gini boleh, mau tidak pun boleh, tidak ada urusan. Jadi kaum muslimin rahimahullah, itu pembahasan iman. Kemudian pembahasan amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi sebaik-baiknya manusia itu orang yang beriman, yang beramal soleh. Kita yang akan kita bahas sedikit tentang amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal itu perbuatan, pekerjaan. Amal ya'mulu amalan. Amal. Dan biasanya amal dikategorikan dengan berbuat kebaikan, itu amal. Berbuat amal, berbuat baik. Kalau pekerjaan, fi'lun, ada yaqul fa'lan fi'lun. Beramal, melakukan. Jadi amala ya'mulu amalan, amala itu melakukan. Kalau fa'ala mengerjakan, beda. Melakukan, mengerjakan. Itu bahasa Arab. Jadi melakukan dan mengerjakan hampir mirip sih. Cuma bahasanya kalau amal soleh itu, amal itu pada amal soleh, enggak fi'lun solehun, bukan, tapi amal soleh. Jadi amal soleh itu apa saja? Jadi menurut para ulama terbagi dua, ada amal soleh, amal ibadah kepada Allah, ada amal soleh, amal jariyah melalui pelantaraan manusia. Jadi ada amal ibadah kepada Allah, praktek fisik kita, ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, haji kita, umrohnya kita, itu fisik, amal ibadah kepada Allah. Membaca Al-Quran kita, kemudian berpikir, berdoa dan sebagainya, itu beribadah fisik langsung kepada Allah, amal ibadah kepada Allah. Kemudian amal soleh, amal ibadah antara sesama manusia, yaitu diantaranya menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan, membantu orang-orang yang lemah, memberi orang makan yang kelaparan atau yang kesusahan. Itu diantaranya amal-amal saleh, ya, membantu untuk cepat pembangunan masjid supaya tidak berlarut-larut, bawahnya kasih dana, membantulah supaya bisa terwujudnya untuk ibadah kepada Allah suatu bangunan. Berpartisipasi, kita menyumbang apa, tiap hari yang berikan berapa, atau membantu kemakmuran masjid operasional, baik itu untuk biaya di masjid banyak juga, bayar listrik, bayar air, mungkin imam, muadzin, operasional seperti itu juga untuk amal soleh. Ini banyak. Jadi kalau di mana, di tempat lain di luar negeri, contohnya Singapura katanya, jadi imam ini memang jatahnya bukan mengandalkan dari pengurus, tapi silakan sudah diatur pemerintah. Jadi
ada dari pemerintah ya. Jadi enggak mengharap dari kotak infak atau apa, tapi memang sudah ada bagiannya. Kadang-kadang orang ibaratnya suatu akun seseorang itu udah ada potongannya lah bahasanya. Kalau bank maka suatu ATM itu ada potongannya. Jadi ini untuk imam masjid, bagi orang yang beragama muslim, mungkin bagi orang yang muslim ini untuk apa, pemimpin agama apa, udah ada potongannya ini secara otomatis. Nah itu di negara lainnya sudah beratur. Kalau kita kan kadang-kadang perlunya itu membantu kebutuhan para imam, para mubalik, ustadz yang memberikan tausiah ke agama, karena mereka mungkin pendapatannya bukan masalah pendapatan dia kaya tidak kayanya, yang jelas itu merupakan penghargaan kepada mereka. Kalau mereka terima ya alhamdulillah, nggak terima pokoknya dikembalikan lagi ya terserah. Nah, kaum muslimin rahimahullah. Jadi banyak yang namanya amal soleh. Jadi kepada terutama membantu orang fakir miskin, duafa, anak-anak yatim. Nah, di situ kita dititik beratkan, diprioritaskan untuk beramal soleh kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kemudian tadi untuk penyelesaian pembangunan masjid, pembangunan madrasah, sekolah Islam agar cepat selesai, cepat dipakai, cepat terwujud. Maka jika masjidnya sudah selesai, banyak orang yang beribadah kepada Allah dengan luas, dengan betah, karena lengkap, ada AC-nya, ada kipas anginnya, lantainya di keramik, bahkan pakai marmer umpamanya, ada karpetnya. Nah, jadi di situ orang adem. Nah, itu pembangunan seperti itu kita bantu, termasuk amal soleh. Kemudian membantu pendidikan Islam, mungkin pembangunan TPQ, gedung TPQ, ruangan TPQ, atau madrasah atau sekolah yang mana supaya menampung banyak, supaya teratur. Mungkin membantu meja-mejanya, kursi mejanya, operasionalnya, kita tadi sebutkan kipasnya, kelistrikannya dan lain sebagainya. Nah, juga termasuk. Kaum muslimin rahimahullah. Dan yang terakhir tadi kita dititik beratkan kepada fakir miskin duafa. Nah, jadi kita bantu orang fakir miskin kita ini supaya mau beribadah kepada Allah, ya kebutuhannya dicukupi, paling tidak untuk makan, untuk ya belanja, jajan. Bagi orang-orang kaya itu perhatikan, kasih sarungnya, dikasih baju pokoknya, kasih jubahnya, peralatan sekolahnya, kasih uang sakunya. Itu mungkin orang-orang seperti itu akan lebih rajin lagi ke masjid ya, karena ada perhatian dari orang-orang kaya. Nah, orang yang punya harta berlebih itu sebetulnya buat apa juga, nggak dibawa kuburan, buat bantu orang-orang yang membutuhkan, terutama untuk makan ini, kadang makan, pakaian, kebutuhan sehari-hari. Jadi mungkin punya rumah ya, untuk biaya kosnya, kalau bisa dibangunkan rumahnya, biaya kosnya. Yang intinya memang membantu fakir miskin duafa
anak yatim, janda-janda yang lanjut usia, itu menjadi prioritas untuk beramal soleh sesama mereka semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki, keluasan hati untuk mau membantu mereka, para fakir, miskin, duafa, anak yatim dan janda-janda yang lanjut usia atau yang memang membutuhkan pertolongan kita semua. Baiklah, saudara-saudaraku di waktu berada, untuk sementara tausiah pagi kita hari ini cukupkan sekian, dan sana sini banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa like serta subscribe, share kepada teman-teman semuanya.